Bismillah. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Nuril Dani. Hadir Ibu. Debbie Febrianti Syam. Hadir Ibu. Alamira Amir. Hadir Ibu. Zakia Naswa Zainuddin. Hadir Ibu. Dan Fitri Widya Jaya. Hadir. Oke. Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ada yang bisa? Zakia? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu materi apa yang Ibu bawakan hari ini? Genesis. Ya, Genesis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami proses pembentukan dan pematangan sel ovum pada wanita serta bagaimana proses ini berperan dalam terjadinya kehamilan. Oke, kita lanjut. Pada apa sih yang dimaksud dengan oogenesis itu? Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau induk telur. Yang dimana oogenesis ini merupakan salah satu proses gametogenesis pada wanita. Oogenesis proses pembentukan dan perkembangan sel telur di ovarium yang terjadi melalui serangkaian tahap yang kompleks. Proses ini dimulai dari fase embrioni dan berlangsung hingga wanita mencapai masa menopause. Dalam bahasa sederhana, oogenesis adalah jalan yang dilalui oleh sel-sel germinal untuk menjadi ovum yang matang yang nantinya akan berperan dalam proses fertilisasi atau pembuahan dalam kehamilan. Oke, selanjutnya ada beberapa proses dari oogenesis. Yang pertama ada pembentukan oogenium, ada oosit primer, oosit sekunder, dan yang terakhir ada pembuahan dan perkembangan ovum. Salah satu proses tersebut apa ada yang tahu? Penjelasan dari salah satu proses tersebut bagaimana? Ada? Ada yang bisa? Tidak ada? Ada atau tidak? Oke. Sekia. Yang saya ketahui itu pembentukan oogenium, Ya. yang dimana terjadi pada tahap awal embrio. Oke. Terima kasih Zakia. Tepuk tangan untuk Zakia. Oke, Nurul Dani bisa diisi kursi yang kosong? Iya, Ibu. Iya. Oke, helmetnya tolong dirapikan ya. Ibu. Oke, selanjutnya penjelasan dari proses yang tadi Ibu jelaskan. Ada yang bisa bacakan? Oke, silakan. Pembentukan oogonium, yang dimana oogonium adalah sel-sel germinal awal yang terdapat di ovarium. Proses ini dimulai saat perkembangan embrio, biasanya terjadi antara minggu ke-6 hingga ke-7. Sel-sel oogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan lebih banyak sel germinal. Sebagian besar oogonium akan mati, tetapi beberapa di antaranya akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, dilanjut. Selanjutnya oosit primer, yaitu setelah pembentukan oogonium, sel-sel tersebut memasuki tahap meiosis dan bertransformasi menjadi oosit primer. Pada tahap ini oosit primer mengalami pembelahan tetapi terhenti pada fase profase 1. Sel-sel ini dikelilingi oleh lapisan sel-sel folikel membentuk struktur yang disebut folikel primordial. Proses ini memberikan perlindungan dan dukungan terhadap oosit primer. Oke, terima kasih Fitri. Ibu. Selanjutnya, ada yang bisa bacakan? Alamira, minta tolong membacakan. Oosit sekunder. Dengan dimulainya pubertas, sekitar 400 sampai 500 folikel akan matang selama siklus menstruasi. Tetapi biasanya hanya satu oosit yang akan berkembang sepenuhnya menjadi oosit sekunder dalam setiap
siklus. Oosit primer menyelesaikan meiosis 1 untuk menghasilkan oosit sekunder dan tubuh polar. Oosit sekunder kemudian memasuki fase meiosis 2, tetapi terhenti di metafase 2 sampai terjadi pembuahan. Oke, dilanjut. Selanjutnya pembuahan dan perkembangan ovum. Ketika oosit sekunder dibuahi oleh spermatozoa, meiosis 2 akan selesai dan ini menghasilkan ovum yang matang serta tubuh polar kedua. Tubuh polar ini meskipun merupakan produk dari pembelahan sel, tidak berfungsi sebagai ovum dan akan terurai. Jika pembentukan tidak terjadi, oosit sekunder akan hancur dan tidak akan melanjutkan ke tahap berikutnya, memicu siklus menstruasi berikutnya. Oke, terima kasih Almira. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi oogenesis. Tapi sebelum kita lanjut pada materi, Ibu akan memberi games, bikin, tapi dalam bentuk konsentrasi. Ibu akan melatih konsentrasi kalian. Ketika Ibu bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Oke? Iya, Ibu. Oke. Konsentrasi dimulai. Oke, clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Oke. Orang pertama Fitri, orang kedua Nurwildani, orang ketiganya siapa? Iya, Salah. Ibu. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Ya. Ayo, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Zakia, orang keduanya Wanda, orang ketiganya siapa? Fitri. Aduh, ini melatih konsentrasi kalian. Dan, oke? Clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Ya, jangan lupakan orang ketiga, oke? Orang pertamanya Zakia, orang keduanya Debbie, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Fitri. Oke, betul. Ibu beri satu lagi ya, karena pasti belum ada yang paham ini. Iya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Mira, orang keduanya Wilda, orang ketiganya siapa? Adet. Wanda. Orang ketiganya Kak Balik. Ya, betul. Itu saja. Oke. Karena kita mempersingkat waktu, jangan ribet taruh. Iya, Ibu. Satu orang bacakan faktor-faktor. Nah, Ibu. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi oogenesis. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses oogenesis, termasuk yang pertama hormon. Yaitu hormon seperti estrogen dan progesteron berperan penting dalam mengatur siklus oogenesis. Estrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel dan mempersiapkan tubuh wanita untuk pembuahan. Kedua, kesehatan reproduksi, di mana kondisi kesehatan reproduksi seperti sindrom ovarium, polikistik atau gangguan hormonal dapat mempengaruhi kualitas dan jumlah sel telur yang dihasilkan. Ketiga, gaya hidup, yaitu pola makan yang tidak sehat, stres, dan paparan zat berbahaya dapat memengaruhi kesehatan ovarium dan kualitas sel telur. Sebaliknya, gaya hidup sehat dengan diet seimbang dan aktivitas fisik dapat mengandung kesehatan reproduksi. Ya, mendukung kesehatan reproduksi. Ya, selanjutnya pentingnya oogenesis dalam kesehatan wanita. Oogenesis memainkan peran penting dalam kesehatan wanita dan reproduksi. Proses ini tidak hanya berfokus pada pembentukan sel telur, tetapi juga mempengaruhi seluruh siklus reproduksi dan kesuburan. Kualitas sel telur yang dihasilkan selama oogenesis sangat menentukan peluang kehamilan dan kesehatan janin.
Sehat telur yang berkualitas baik memiliki potensi untuk dibuahi dengan sukses yang berkontribusi pada perkembangan embrio yang sehat. Sebaliknya, gangguan dalam proses oogenesis seperti yang terjadi pada sindrom ovarium polistik atau PCOS atau ketidakseimbangan hormonal dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kehamilan. Wanita yang menghadapi masalah ini mungkin mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, ovulasi yang tidak konsisten, dan penurunan kualitas sel telur. Semua hal ini berdampak pada kesuburan wanita. Oke? Selanjutnya, dampak kualitas sel telur. Debbie, bisa dibacakan di atas? Adapun dampak kualitas sel telur yang dimana kualitas sel telur tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga oleh usia dan kesehatan umum seorang wanita. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 35 tahun, kualitas dan jumlah sel telur yang dihasilkan dapat menurun. Penurunan ini tidak hanya mempengaruhi peluang untuk hamil, tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi dalam kehamilan, seperti keguguran dan kelahiran prematur. Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk menjaga kesehatan reproduksinya dengan mengadopsi gaya hidup sehat yang dapat mendukung proses oogenesis dan meningkatkan kualitas sel telur. Oke, Ibu mau bertanya, berapa hormon yang mempengaruhi oogenesis? Ada yang bisa? Berapa? Ada yang tahu? Hormon apa saja? Dan yang berperan dalam proses oogenesis, hormon ada berapa? Ada berapa hormon yang mempengaruhi berperan dalam proses oogenesis? Ada berapa? Ada 3. Bisa disebutkan apa saja itu? Yang pertama itu gonadotropin releasing hormone. Yang kedua follicular stimulating hormone. Dan yang ketiga luteinizing hormone. Oke, beri tepuk tangan untuk Alami Rami. Oke, ini yang telah disebutkan oleh temannya tadi. Ada yang bisa bacakan? Atau Alamira bisa kembali bacakan ini? Yang di atas? Pertama itu ada gonadotropin releasing hormone. Hormon gonadotropin ini merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Kedua, follicular stimulating hormone atau PSH. Hormon PSH berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium. Pematangan folikel ini merangsang kelenjar ovarium mensekresikan hormon estrogen. Dan yang ketiga, luteinizing hormone atau LH. Hormon LH merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Oke, sebelum Ibu menutup atau melanjutkan materi hari ini, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian semua. Oke? Ya, kasih Bu. Oke. Tugasnya dikumpul sebelum jam Ibu selesai, oke? Karena tadi Ibu sudah menjelaskan semua yang ada di soal itu. Jadi di sana kalian apakah kalian tadi mendengarkan dengan baik atau tidak? Oke? Ya, di sini ada materi terakhir Ibu, yaitu hormon yang berperan dalam proses oogenesis. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Oke, itu saja mungkin materi dari Ibu. Ini tugas kalian yang tadi, tolong dikerjakan dan dikumpul sebelum jam Ibu selesai. Ibu menutup materi hari ini dengan billahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.